Aku itu difabel dari kecil, dari lahir itu emang udah bawaan gitu. Alhamdulillah banget aku dikaruniai orang tua yang super keren yang mau menerima aku apa adanya. Terharu dan bangga banget karena bisa magang di salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia. Aku Hanita Babil, aku merupakan mahasiswa dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan tergabung dalam paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Jambi. Oke, sebelumnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Manulife Asset Management Indonesia yang telah memberikan kesempatan aku untuk bisa masuk di sana menjadi legal internship di Manulife Asset Management Indonesia. Sebelumnya aku pernah apply magang itu 4 kali, cuma waktu itu aku pernah ditolak pada awal tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Januari. Aku dihubungi oleh salah satu pihak KSE, katanya dari pihak Manulife Asset Management Indonesia itu butuh mahasiswa difabel untuk magang di sana. Nggak ingin untuk menyanyiakan kesempatan ini, dan aku yakin ini nggak akan datang 2 kali. Dan karena ini adalah kesempatan magang untuk mahasiswa difabel, jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menunjukkan bahwasanya setiap orang itu pasti punya kesempatan, termasuk bisa magang di perusahaan Manulife. Nah, ini itu adalah foto pertama kali aku saat aku datang ke MAMI. Ini bareng teman-teman dari divisi Legal, Risk and Compliance. Terus juga ada foto aku sendiri itu di MAMI. Sangat terharu dan bangga banget karena bisa magang di salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia, dan selama di sana itu aku sangat senang karena ketemu orang-orang yang sangat insightful banget, terus juga di sana itu saling peduli dan intinya sangat baik gitu dan selalu support aku. Waktu presentasi itu ada pimpinan itu yang membantu saya untuk membawakan laptop dan juga mencolokkan kabel. Mungkin itu hal-hal yang kecil ya, tapi menurut saya itu sangat bermakna banget gitu. Dan di sana itu sangat respect sekali gitu. Itu membuat saya terkesan. Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada yang kendala yang berarti gitu, karena kalau misalkan untuk hal yang mengetik dan lain sebagainya itu udah terbiasa kayak gitu. Tapi di sana itu ada mentor yang baik banget yang biasanya tuh ngajarin saya. Jadi sebelum aku magang di Jakarta itu ada beberapa ketakutan dan perasaan. Pas 12 SMA aku tuh pengen banget kuliah di luar Sumatera. Tapi orang tua aku tuh nggak mengizinkan, terutama itu bapak, dengan alasan katanya aku tuh anak perempuan gitu. Tapi aku yakin ada alasan lain kenapa orang tua aku tuh melarang hal itu gitu. Tapi akhirnya aku bisa melewati itu semua gitu. Mulai dari naik pesawat sendiri untuk yang pertama kalinya, terus aku juga bisa survive dan naik beberapa transportasi umum di Jakarta yang cukup padat sekali, dan itu membuktikan bahwasanya kayak ternyata aku bisa sampai di titik ini. Ada salah satu omongan mereka tuh yang bilang kayak, iya, tapi bapak itu bangga gitu, kayak kamu keren banget gitu. Andai dulu bapak nggak pernah ngelarang kamu untuk bisa keluar, mungkin kamu bisa gitu dapat hal-hal yang lebih gitu. Nah itu di situ kayak membuktikan bahwasanya oh berarti orang tua aku udah percaya gitu bahwasanya aku juga bisa ngelakuin sama kayak yang orang lain pada umumnya lah. Untuk orang tua aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kayaknya rasa terima kasih aja tuh gak cukup buat aku. Pokoknya terima kasih karena udah mau menerima aku, merawat aku, mendidik aku, dan juga memberikan segalanya buat aku. Aku ngerasa bersyukur banget ada mereka, dan intinya aku gak bisa hidup tanpa mereka, dan aku sangat butuh banget mereka. Itu sih. Ada satu hal yang ingin aku tuh buktikan ke mereka bahwasanya aku tuh sama gitu seperti semua orang. Aku pengen nunjukin bahwasanya aku juga bisa kayak orang lain. Intinya misalkan suatu hari nanti aku pengen bisa
bisa tunjukin ke mereka, aku pengen bahagiain mereka, even itu meskipun hal-hal yang kecil, tapi aku pengen buat mereka bahagia. Semua keluarga aku tuh biasanya sering banget hubungin aku tiap malam, dan mereka selalu bilang kayak, gak nyangka ya ternyata kamu tuh bisa sampai di detik ini, sampai di posisi ini, jauh dari orang tua, itu keren banget loh. Kadang itu tuh hal kecil tapi menurut aku sangat meaningful gitu. Alhamdulillah aku tuh punya teman-teman yang support gitu. Mungkin kan sekarang aku kayak ketertinggalan ya di bagian skripsi aku kayak gitu, tapi mereka tuh selalu support dan mereka tuh selalu semangatin aku kayak, mungkin ada hal lain yang bisa kamu dapetin gitu, meskipun kamu tuh ketertinggalan di bagian ini gitu, tapi ada hal yang jalan Tuhan kayak gitu yang dipersiapkan buat kamu. Selalu teman-teman aku bilang. Aku selalu menemukan teman-teman yang support aku, yang selalu memberikan semangat. Intinya mereka selalu berbuat baik gitu. Sebelum aku ikut ke paguyuban, aku tuh sempat 2 hari itu kayak yang bingung gitu. Aku bahkan capek nangis karena aku terlahir seperti ini dan bakal ketemu orang baru kayak gitu. Aku takut banget gimana kayak pemandangan mereka. Ternyata waktu awal aku masuk paguyuban itu mereka kayak welcome gitu. Maksudnya kayak mereka juga baik kayak gitu. Hal-hal yang sama kayak yang teman-teman lakuin pada umumnya, kayak misalkan hal-hal kecil kayak gitu, mereka selalu bantuin aku kayak gitu. Itu sih. Terus juga mereka selalu support, selalu nanyain apa aja kendala aku kayak gitu. Bahkan yang paling bikin aku berkesan itu adalah aku dikasih kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana di beberapa kegiatan. Awalnya itu aku sempat menolak ya, kayak kayaknya aku nggak mungkin deh Kak bisa. Tapi mereka selalu support, bisa nanti kita bakal support kamu. Dan ternyata itu benar-benar bisa kayak gitu. Itu menurut aku sangat berkesan banget. Dan teman-teman paguyuban itu intinya lebih dari sekedar teman, tapi keluarga ke dia. Jadi aku tuh pernah apply beasiswa KSE 2 kali. Jadi yang kedua itu aku baru sedang saat di tahap wawancara itu aku sempat ragu bakal meneruskan atau enggak, karena melihat berbagai kegiatan KSE itu cukup banyak banget gitu. Tapi setelah dapat support dari teman-teman, ternyata udah aku meneruskan untuk lanjut dan ternyata aku lolos. Itu menurut aku tuh sangat senang sekali. Tapi ada satu kekhawatiran dalam diri aku takut nggak bisa ikut berbagai kegiatan KSE. Tapi setelah aku join KSE, ternyata itu menepis segala pikiran aku yang terkait hal itu. Ternyata teman-teman KSE itu sangat support gitu. Bahkan aku sangat bersyukur banget bisa menjadi bagian beasiswa dari KSE, karena dengan KSE itu banyak banget sebelumnya itu belum pernah aku dapatkan dan aku baru dapatkan di KSE, mulai dari ikut kegiatan, terus juga ikut berbagai lomba, event gitu. Itu semua aku dapatkan berkat dari teman-teman KSE. Dan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri aku, tapi aku tetap bisa mengikuti semua kegiatan KSE dengan baik. Itu semua nggak luput dari support teman-teman paguyuban dan juga yayasan. Intinya buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman difabel lainnya, jangan pernah untuk patah semangat dan harus tetap yakin bahwasanya kita itu pasti bisa, karena sejatinya yang membatasi kita itu hanyalah pikiran kita. Selagi kita yakin, selagi kita mampu, pasti kita bisa. Terima kasih kepada Manulife Asset Management Indonesia yang telah memberikan kesempatan aku untuk bisa masuk di sana, dan juga terima kasih kepada Karya Kalian 4 yang telah memberikan kesempatan aku untuk bisa bergabung ke Manulife Asset Management Indonesia. Di sana aku nggak cuma dapat internship, tapi juga banyak banget pelatihan-pelatihan dan juga beasiswa dari Manulife melalui KSE. Intinya terima kasih dan semoga Mami kedepannya tetap menjadi perusahaan yang selalu support teman-teman difabel.